Shalom teman-teman pemuda-pemudi GKPB Bukit Doa, apa kabar? Senang bisa beribadah bersama lagi. Walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Allah itu roh, Dia selalu berada bersama kita walaupun kita berbeda tempat. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita angkat satu pujian, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari kita satu dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kehidupan kami. Terima kasih atas segalanya. Dan pada hari ini Tuhan kami akan beribadah. Engkau tuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, dalam situasi sulit pastinya kita susah untuk bersukacita, tetapi puji Tuhan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita kepada kita. Mari kita mengangkat satu pujian, Sukacita Surga.
Tiba saatnya kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mau memandang wajah Tuhan, kita mau mengejar hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita men-sharingkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, segala puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan men-sharingkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau turunkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami yang mendengarkan Bapa. Biarlah firman yang kami terima dapat benar-benar berguna dalam kehidupan kami. Hamba memohon juga Roh Kudus-Mu turun atas hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan benar-benar hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita sharingkan malam hari ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, dari Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Itu dia firman Tuhan yang akan kita sharingkan malam hari ini. Judul renungan kita malam hari ini berjudul Pemuda sebagai Harapan Gereja dan Masyarakat. Perkembangan zaman selalu bergerak maju dan menggantikan hal-hal lama menjadi hal-hal yang baru. Banyak aspek kehidupan di bumi ini akan tergantikan seiring perkembangan zaman. Generasi ke generasi akan selalu mewariskan sesuatu untuk dipertahankan atau diperbaiki ke arah yang lebih baik. Pergantian tanggung jawab pun tidak lepas dari perkembangan zaman, yang mana tentu generasi tua akan semakin tua dan digantikan oleh generasi muda. Perkembangan di masyarakat juga mempengaruhi perkembangan yang terjadi di gereja. Banyak hal harus disiapkan dan diambil alih oleh generasi muda sebagai penerus gereja dan masyarakat. Sehingga sebagai pemuda kita harus membekali diri sebelum mengambil alih tanggung jawab tersebut untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Sebagaimana orang tua yang berharap kepada anak-anaknya untuk dapat meneruskan kehidupan dan cita-cita mereka, demikian juga generasi tua berharap kepada generasi muda dalam lingkup perkembangan zaman, baik di masyarakat maupun di gereja khususnya. Sebagai pemuda, kita harus menyadari ada tanggung jawab dan harapan dari pendahulu kita untuk dijalankan ke arah yang lebih baik demi keberlangsungan hidup. Dalam sejarah, panah merupakan salah satu alat perang yang sangat mematikan untuk tarung jarak jauh. Kita akan membahas tentang firman Tuhan yang kita baca tadi. Jadi firman Tuhan tadi menceritakan tentang anak panah. Pada awalnya, panah itu digunakan sebagai alat berburu pada zaman kuno. Namun seiring perkembangan zaman, panah digunakan juga sebagai alat perang. Panah terdiri dari dua bagian, yaitu busur dan anak panah. Tanpa busur, anak panah tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan tanpa anak panah, busur juga tidak akan berguna. Mazmur 127 ayat 4 menyiratkan sebuah hubungan antara anak panah dan pemegang busur. Anak-anak muda dikatakan sebagai anak panah yang siap dibidikkan pada sasaran tertentu dengan tepat. Sebuah anak panah tentu harus disiapkan oleh pemanah dengan diasah dan ditajamkan ujungnya. Diluruskan larasnya agar dapat melesat dengan lurus ke arah sasaran. Anak panah yang tidak tajam tidak akan menusuk atau mungkin saja terpental dari sasaran. Sebagai harapan gereja dan masyarakat, pemuda harus tajam seperti anak panah. Tajam dihasilkan dengan ditempa dan diasah, sehingga pemuda pun harus siap ditempa dan diasah dengan firman Tuhan dan pengalaman hidup. Pemuda tidak seharusnya menjadi lemah ketika menghadapi persoalan, namun sebaliknya menjadikan persoalan sebagai pengalaman untuk membangun diri sehingga kemampuan, karakter dan nalurinya menjadi lebih tajam dalam menjalani perkembangan zaman. Tidak hanya tajam, pemuda juga harus lurus seperti laras anak panah. Jika bengkok, tentu tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
Lurus dalam tingkah laku dan perbuatan berdasarkan kebenaran firman Tuhan adalah hal mutlak yang harus dilakukan bagi pemuda gereja. Lurus juga berarti memiliki pendirian yang kuat, visi misi yang konsisten, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan tepat. Seperti anak panah melesat ke arah sasaran yang diarahkan oleh pemanah yang handal, demikian juga pemuda harus dapat diarahkan dalam menghadapi masa depan. Pemuda seringkali labil dalam melangkah dan tidak sedikit juga yang gagal mencapai target dalam hidup karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Maka dari itu, bawalah hidup kita kepada pemanah yang handal, yaitu Yesus Kristus, sehingga hidup kita akan terarah mencapai sasaran yang tepat. Menjadi pemuda yang dapat diharapkan dan diandalkan bagi gereja dan masyarakat tidaklah mudah. Pemuda harus melalui tempaan dan ujian untuk menjadi anak panah yang siap dibidik ke sasaran. Visi misi gereja dan masyarakat adalah warisan yang akan berjalan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Maka dari itu, dengan menajamkan kemampuan, karakter, naluri, dan kepekaan akan firman Tuhan, lurus dalam tingkah laku yang sesuai kehendak Tuhan, dan berserah untuk hidup yang terarah, maka pemuda akan menjadi pribadi yang kuat dan dapat diandalkan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sadarkah kita sebagai pemuda bahwa kita adalah harapan dari generasi pendahulu kita? Lalu, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri sebelum mengemban tanggung jawab di gereja dan masyarakat? Kemudian, tindakan nyata apa yang bisa kita berikan sebagai pemuda harapan gereja dan masyarakat? Itu untuk kita renungkan malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan dan menyegarkan kita. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Setelah itu kita doa syukur, persembahan, dan syafaat. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab kemuliaan
Kita akan menaikkan doa syukur, doa syafaat, dan doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas berkat rahmat-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam segala kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami telah melangsungkan persekutuan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang kami terima malam hari ini Bapa dapat kami laksanakan dalam hidup kami, dalam segala aktivitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, malam hari ini kami akan menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mendengar syafaat kami. Malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda kami dimanapun berada Tuhan. Kau mau jaga dan lindungi selalu Tuhan dalam kesehatan mereka, dalam segala aktivitas mereka Bapa. Biarlah Engkau mau sertai selalu Tuhan, Kau mau tutup bungkus dengan selimut kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami mau berdoa bagi tenaga-tenaga medis Tuhan dimanapun berada, yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah Engkau yang memperlengkapi Tuhan dari segi pengetahuan, dari segi pekerjaan mereka Bapa. Biarlah selama mengurusi pandemi ini Tuhan, para tenaga-tenaga medis ini selalu Kau jagai kesehatannya, Kau berikan kekuatan selalu Tuhan. Kami juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang terdampak Tuhan dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu Bapa. Bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya waktu yang Kau berikan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Juga Tuhan kami berdoa bagi mereka yang kehilangan sanak saudara famili Tuhan dalam masa pandemi ini. Biarlah Engkau yang memberi penghiburan Tuhan. Kau mau tenangkan mereka, berikan mereka penghiburan yang lebih-lebih Tuhan di masa pandemi ini supaya mereka kuat, mereka tidak larut dalam kesedihan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk studi kami, untuk segala pekerjaan kami yang masih bekerja di masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu Bapa untuk beraktivitas sambil tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Tuhan. Biarlah dalam segala aktivitas kami Tuhan, kami tidak mengabaikan protokol-protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami terjauh dari segala virus, segala penyakit Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, terkhusus pemerintah di Indonesia dan pemerintah di daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau sertai dalam memimpin daerahnya Tuhan, memimpin bangsa ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Segala kebijakan-kebijakan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, kami yakin dan percaya semua itu seturut kehendak-Mu Bapa. Berikan juga hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan dalam menghadapi warga negara yang berbagai macam pemikiran Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah melalui hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu saja Bapa, pemerintah kami dapat menghadapi pandemi ini dengan mulus, sehingga pada waktunya nanti kami yakin dan percaya Tuhan semua akan kembali normal kembali. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan di seluruh pelosok negeri dimanapun berada dalam menyebarkan Injil Bapa, terutama di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu, Engkau mau berikan tenaga yang ekstra Tuhan dalam mengabarkan Injil kemanapun, dimanapun dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Sedikit yang ada pada kami Tuhan, kami mau kumpulkan. Biarlah persembahan kami yang kami kumpulkan malam hari ini Bapa dapat berguna bagi kelancaran kepelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan dan kita selalu berlindung dalam naungan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagu Bagai Raja Wali.
melintasi langit biru bagaikan raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan, namun sebelumnya ingat, jadilah anak panah yang mau ditajamkan melalui firman Tuhan agar kuat dan dapat diandalkan dalam bergereja dan bermasyarakat. Saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman pemuda-pemudi GKPB Bukit Doa, pada hari ini ibadah kita udah selesai. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. 3, action. Iya. Kan nih. Kau bingung apa depan?